Ini ada delay berapa detik tadi? Iya. Itu tuh mau apa? Selamat pagi, bukan. Siang juga bukan, gitu. Jadi itu biar kelompok capir juga ketika buka, apa nih, gitu. Ada surprise ya? Ada surprise, elemen surprise, dan mungkin itu bisa ciri khas itu bisa dijadi NFT juga ya nanti. Jadi apa nih? Jadi tebak-tebakan ini. Ya, halo. Pasti ini ya terinspirasi dari Syahrini ya. Iya, Syahrini kemarin baru apa namanya launch jualan kerudung online deh. Gila, keren. Gue kemarin dan beberapa brand terkenal bikin juga tuh. Jadi Adidas, Nike juga bikin sneakers di Metaverse. Gue nggak tahu ya, gue temen gue sih yang cerita dia udah bikin katanya sneakers. Di Metaverse tuh apa sih? Kita bisa bikin item apapun, terus jualan di situ. Ya lu bisa basically mungkin ini, gue nggak tahu ya, mungkin kalau yang gue mengerti dia adalah kayak new world aja mungkin gitu. Yeah. Di Metaverse orang makan gak ya? Nah, gimana kita kalau jualan warung makanan? Gitu? bisa. Yeah. Gambar-gambar lontong sayur, gitu ya. Indomie, bikin warung Indo mungkin nanti kita sebarkan di Metaverse. Nah, betul. Kita punya lapak-lapaknya banyak ya. Iya. sangat bisa loh itu. Sangat bisa. Karena memang idenya kan memang virtualisasi ya. Jadi kayak dulu zamannya ada sebuah game online yang banyak digeluti zaman dulu yang gue ikutan main. Yang Raki paling sering main, bukan? Dota. Bukan. Itu memang ada, ya maksudnya buat mereka ya penting aja gitu visualisasi itu. Betul. Lalu pura-pura makan gitu ya, atau sesimpel lo sama-sama duduk dan buka chat room terus ngobrol, it's very important aja gitu buat mereka. Game apa nih? Itu ya, Leisure Suit Larry. Online. Gila lu. Ragnarok online gitu. Ragnarok, oke. Soalnya referensi gamenya Iwan ketika masih pakai disket. Beda, iya makanya betul. Floppy disk. Jadi floppy disk 314 ya, bukan malah ya. Aduh, menarik banget nih memang ya. Insert disk number 2. Biasanya kayak gitu. Terus rusak. Jadi ada 2 ya, yang pertama terus aduh. Dan ini hanya bisa dilakukan di komputer CGA aja ya, nggak ada ya. EGA. Monitor EGA. AT286. Nah, ini revolusi. Ya mungkin revolusi ya kayaknya ya, perkembangannya itu udah kemana-mana banget nih ya ininya, kayak tadi kan Syahrini bikin NFT gitu, terus kayak gitu kita juga lihat yang Raki bilang tadi, misalnya ketemu penting banget nih, misalnya kalau di game online lu ketemu ngechat apa segala macam, dan kayaknya sekarang tuh katanya daripada jewelry, skin kalau di game itu yang lu perjualbelikan itu jadi lebih, lu kalau punya skin yang keren-keren itu lebih asik tuh lu gitu dibandingkan lu punya baju yang beneran gitu ya, karena lu kan ketemunya mungkin di arena permainan gitu kan. Itu udah sangat menarik. Nah, salah satu part yang banyak juga akhirnya berubah itu adalah workforce dan cara bekerja ya, ways of working gitu ya. Itu juga salah satu part yang menarik ya. Kelas Sabtu selalu menarik, pasti menarik ya, karena ini benar-benar akhirnya juga akan membuat sesuatu yang radically change juga sih sebenarnya dalam workforce. Dan mungkin teman-teman beberapa udah ada yang merasakan sense-nya ya untuk working seperti kayak gini. Ada juga yang belum. Nah, ini kita nanti akan bahas nih sekarang gitu. Nah, karena Iwan ya tadi yang come up dengan ini ya, Wan ya. Oh iya. Ini apa Wan, boleh tiba-tiba ini kok bisa tiba-tiba nih, asik nih soalnya nih. Kita akan bahas ada satu trends that will shape our careers in 2022. Dan itu tahu nggak teman-teman, 2022 itu adalah sekitar beberapa hari lagi.
Ya, beberapa hari ya. Dan jadi yang artinya 2020. Karena 2020 juga ya. Iya. 2022. Iya, betul. Jadi sama aja udah 2 tahun yang lalu itu juga, tahun 2020 juga. Dan apa yang kita akan lihat di sini sebenarnya terasa jauh, tapi padahal kalau misalnya ini Careers in 2022 berarti ini adalah ya udah hampir kayak sekarang akan kejadian gitu. Nah, itu yang sangat menarik nih, dan teman-teman mungkin bisa get some insight dari sini, beberapa area yang mungkin kita bisa akan bahas. 18 trends that will shape our careers in 2022. Ya nih, ini menarik nih. Ya, kita bisa lihat ada 18, nanti kita mau lihat beberapa yang menarik kali ya. Ya dong. Nah, ada beberapa yang menarik, nanti kita coba lihat ya. Nah, ini jadi ada beberapa orang yang share mengenai apa aja nih yang akan di tahun 2022 menarik. Ini memang digital native ya, ini udah biasa kali ya. Ya. Dan ini ya, sebenarnya kan kalau kita yang paling banyak kita pakai kan kalau di kantor yang normal-normal kali ya. Kayak Zoom apa gitu ya, Microsoft Teams, Google mungkin. Tapi sebenarnya di luar sana tuh perkembangan software ataupun web-based application tuh luar biasa banget ya. Jadi banyak lah sebenarnya area yang masih bisa dieksplor tuh kalau kita cari-cari. Kayak waktu itu gue pernah collaborate sama orang pakai satu tools yang mirip Miro gitu, collaboration tools gitu yang wah keren banget lah gitu. Jadi kayak whiteboard terus kita collaborate aja gitu di sana, ngisi-ngisi macam-macam. Nah, banyak banget gituan sekarang pilihannya di jagat maya ini. Jagat maya. Dan tadi Iwan jadi sempat cerita juga ketika dalam proses research and development dan juga diskusi dari ini ya, cerita bahwa sebenarnya dengan semua app yang muncul juga sebenarnya kerjaan untuk orang yang ininya kan, gitu ya. Tadi kan cerita mengenai ningkatin rating website aja itu udah kerjaan gitu kan, udah jadi muncul kerjaan lah gitu. Jadi kalau dengan digitalisasi mungkin kerjaan banyak yang hilang, tapi beneran muncul kerjaan yang baru-baru yang terlihat ya. Ini menarik nih. Sharing dikit yang soal ini nih, kayak misalkan sekarang yang lagi booming kan marketing online gitu ya. Yeah. Dan salah satu yang gue kerasain tadi pagi, gue tuh baru nganter ponakan buat sunat buat dihitan. Dan lu tau nggak? Dia sendiri yang minta untuk dihitan. Karena dia nonton ada satu video di YouTube, terus ada iklan itu, iklan tempat hitannya itu. Terus dia, Pak, aku mau dihitan di tempat ini. Terus pada kaget kan, loh, kok mau tiba-tiba mau dihitan? Karena dia nonton iklannya. Jadi iklan itu pakai robot segala macam, jadi bikin anak itu jadi tertarik gitu. Oh, kalau dihitan di situ, gue dapat goodie bag yang banyak hadiahnya. Terus katanya nggak sakit sama sekali. Mau dihitan gitu. Kalau dipikir, kita kan nggak pernah mikirin bahwa itu bisa jadi langsung target marketnya ke anaknya kan. Biasanya kita mikirnya orang tuanya kan. Cuman karena sekarang viewer pun udah semakin meluas gitu ya, sampai anak-anak emang sering nonton YouTube. Jadi emang ya mungkin internet marketers pun yang mungkin makin cerdas buat nangkep captive market kayak gitu ya. Betul. Itu mengagumkan sih menurut gue. Hebat ya. Jadi kirain lo langsung keluar di Instagram tiba-tiba iklan hitan gitu. Yuk di hitan gitu. Kan kadang suka salah sasaran ya. Pokoknya kalau lo search hitan atau apa aja terus itu disangka lo mau hitan gitu, padahal belum tentu buat lo. Oke, jadi ini ada ini ya. Jadi di sini banyak nih bikin kreator, terus udah gitu professional reseller, gaming coach, segala macam. Digital native ini menarik nih ya, teman-teman bisa nih banyak nih, karena ini ada hubungannya dengan a new mindset. Nah, ini juga nih headless project. Nah, jadi katanya makin banyak nih bottom up kerjaan yang mungkin bottom up, terus udah gitu orang nggak ada yang nggak ada perlu koordinator gitu kali ya. Iya, gitu. Jadi hierarki itu benar-benar bisa jadi kepotong banget nih. Nggak usah ada yang manajer yang manage aja atau apa gitu. Sebenarnya masih nyambung juga ya sama yang tadi ya, dengan adanya tools gitu dan
dia bentuknya digital, sebenarnya pekerjaan tuh kan bisa lo pilah-pilah gitu. Misalkan tadinya pekerjaan tuh satu rangkaian dikerjakan oleh satu fungsi, bisa lo potong tuh activity-nya cuma segini doang gitu. Nah pada saat activity itu potong-potong, sebenarnya lo bisa sebar kemana-mana gitu kan. Dan semua orang ngisi piecemeal apa namanya pekerjaan sampai 100% gitu kan, lo dihargai ya sesuai activity yang lo kerjain gitu. Keren. Jadi kalau misalnya kayak gitu Ki, apa namanya, sekarang udah mulai ada belum kalau untuk kerjaan yang ini ya? Sebenarnya itu yang gue sempat ikutan Google Rater ya. Jadi Lionbridge itu ada satu perusahaannya outsourcernya Google gitu kan. Dia tuh tugasnya kalau lo jadi Google Rater itu adalah kan lo dikasih task, disuruh nge-review misalkan satu search item gitu. Misalkan lo nyari museum gajah gitu misalkan. Nah, lo akan ditampilin tuh kalau hasil dari engine-nya itu, hasil engine-nya Google ngeluarin museum gajah tuh urutannya seperti ini. Gitu kan, kalau lo lihat di Google tuh ada kiri, ada kanan gitu ya. Kirinya ini, kanannya ini gitu. Nah, terus lo disuruh kurasi tuh. Mana sih yang paling relevan? Nah, dikasih standar sama dia yang relevan dan punya ini tinggi, punya kredibilitas tinggi tuh misalkan satu government website, dua dari news yang terkemuka yang gitu-gitu loh, Bin. Iya. Jadi benar-benar gue tuh mainin, misalkan gue jadi first reviewer gitu ya, mungkin di sisi merekanya gue first reviewer, mungkin ada juga second reviewernya, tapi ada juga misalkan yang di sisi lainnya yang dia review gitu. Nah yang gitu itu kan sebenarnya gue cuma taunya ya gue ngerjain itu gitu. Pokoknya task gue adalah ngerating mana yang paling relevan dengan standar yang tadi gitu. Nah ya gitulah gitu kira-kira. Nah itu menurut gue sih ya bisa dibilang setara juga ya, model-modelnya seperti headless project juga gitu. Iya betul juga tuh ya, bagi-bagi ya, di sini juga diceritain. Jadinya lu multiplayer katanya ya di sini. Banyak yang ya lu juga nggak ketemu kan, berarti sama teman-teman lu yang lain atau apa gitu. Jadi dia udah bikin ini sendiri. Ini kayak open source project juga ya kali ya? Ya, mungkin juga. Betul. Ya. Dulu kan awalnya kayak si Linux itu kan dibikin kayak open source tuh. Jadi ngundang semua orang untuk berkontribusi, nge-coding, nambahin feature segala macam. Ya ada nggak ada head project-nya sih. Cuman maksudnya paling dikasih guidance saja kira-kira apa yang perlu ditambahkan segala macam. Bahkan kadang-kadang ya yang namanya quality assurance juga dibuat project, Wan. Jadi ya kan lo yang ngerjain siapa, terus checkernya siapa gitu, approvernya siapa, itu orang yang beda-beda gitu mungkin tasknya, tapi mereka nggak saling tahu tuh satu sama lain. Pokoknya yang lo dapat, si perusahaan dapat hasilnya yang udah sanitize saja gitu. Gitu, luar biasa emang sih. Menarik. Decentralized Autonomous Organization DAO. Ini most obvious extension. Headless coordination that can incur. Menarik ya. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa salah satunya juga ya Chrome pencapir ya, untuk jadi nggak ada singular aja gitu, orang bisa kolaborasi. Nah ini juga nih, udah ada contohnya di antara kita nih, building career beyond a job gitu ya. Terus udah gitu these past 2 years have given us the space to view our professional identities in a more expansive. Nah, kita nih, salah satunya nih, ya kan? Kita kan melihat, mempunyai kesempatan untuk kita bisa melihat di luar professional identity kita aja, bikin podcast ini misalnya, ya, gitu ya, YouTube channel ini apa. This day, our career narrative are being shaped just as much as the text we give a converter. Companies are coming to recognize these extracurricular activities. Nah, do not actually compete. Nah, enhance our ability to perform. Jadi, kalau misalnya punya teman-teman yang punya kerjaan atau give talks di luar atau apa, tuh justru mungkin kita harus senang kali ya, karena itu bisa enhancing dan complementing the work mungkin, rather than kita merasa ini kok ambil kerja ini sih. Walaupun beberapa perusahaan multinasional cukup ini ya, apalagi yang di sektor jasa keuangan cukup hati-hati sekali ya kalau gue lihat ya soal ini ya. Nggak boleh gitu pekerjaan di luar ya, cukup strict lah aturan mainnya, harus lapor dan segala macam. Tapi mungkin
Ya itu ya, kalau kita di Indonesia perusahaan lokal kan mungkin nggak, terserah lo gitu kan, pokoknya kerjaan beres gitu kan. Cuman kalau perusahaan-perusahaan yang cukup rigid kayak gitu kan, ini kali ya, menyadarkan mereka juga sebenarnya pada saat dia kontribut di luar kerjaan utamanya sebenarnya bring something juga ke si perusahaan gitu kali ya. Iya, betul. Dan berarti ini kompetensi dia itu diakui di luar kan? Iya. Memperlihatkan bahwa lu kalau di luar aja lu bisa diakui, gimana lu bisa kontribut lebih di dalam gitu. Betul. Karena kalau nama personalnya naik sebenarnya mau nggak mau orang akan juga lihat dia tuh siapa sih, kerja di mana gitu kan. Jadi pasti ada part juga ya membantu company credibility. Branding minimal lah ya. Branding. Building careers beyond our job nih ya. Nah, rise of the chief workflow. Oh, ini oke, karena kerjaan ini sekarang udah nggak bisa di sini mungkin copy paste aja gitu ya, semuanya very personalized, terus udah gitu unik ya. Jadi katanya di sini can combine tech proficiency, special function, chief workflow officer. Jadi nggak bisa aja kan, kita nggak bisa mengubah apa yang bisa kita lakukan offline jadi online. Kemarin kita banyak belajar tuh di ketika pandemik. Terus new normal has challenge companies to reconsider. Nah, jadi sebenarnya chief workflow karena dia mungkin yang akan mendesain the right workflow for the organization kali ya. Ini sama aja ini ya kali ya, bahwa user experience, customer experience, employee experience itu kan jadi ini banget ya saat ini ya, jadi penting lah gitu, jadi penting banget buat saat ini. Jadi semua orang memikirkan bagaimana proses itu berjalan gitu. Dan ini gue sih melihat ada hubungannya juga dengan the rise of business process management ini ya, improvement ya, kayak waktu kita bahas sama Kang Hamzah Rici kemarin tuh. Jadi orang mulai ngelihat kerjaan tuh as a workflow yang harus kita manage, mungkin bisa jadi secara keseluruhan dan tapi juga step by step gitu. Kalau gue lihat sih gitu, jadi penting gitu loh. Abis ini ngapain? Jadi bicara efisiensi and effectiveness tuh bener-bener di zoom in gitu, dilihat. Dan mungkin jadi kepikiran bahwa space-nya kan emang berubah sekarang tuh dari offline ke online. Ya mungkin si workflow officer tuh mastiin mulai dari yang sifatnya infrastruktur, baik lagi yang masalah bisnis proses gitu ya. Kayak misalkan pertanyaan how many meeting is enough meeting gitu ya. Seberapa sering sih kita perlu ada stand up, perlu ada coordinations gitu ya. Kapan kita emang perlu ketemu sama semua orang dan buat bikin retrospektif segala macam gitu ya. Itu diperlukan orang yang bisa ngatur dan mengkoordinasi, walaupun sebetulnya kayak yang di atas tuh walaupun sifatnya bisa jadi headless gitu ya, tapi at some point kan tetap perlu ada gimana kita bisa merging semuanya dan disatuin lah kayak gitu. Nah, tetap butuh ada bisnis proses dan ya balik lagi ke workflow-nya itu sih. Iya. Betul. Jadi Jadi bisnis proses workflow karena di sini dia akan ngobrol juga antara different part ya. Ada teknologinya gimana, flow-nya gimana gitu ya. Jadi mau ada teknologi dari orangnya. Jadi mungkin bukan untuk mendirect aja, tapi flow-nya yang dibuat biar nanti result-nya mungkin come up sendiri dari kolaborasi tadi yang kita sebutkan di atas mungkin ya. DAO will win the war of talent nih. Oh yang tadi ya ini ya. Ya, decentralized autonomous organization nih. Ya ya sama lah, jadi mungkin orang bakal milih yang ini decentralized ya karena offering their member flexibility and shared purpose gitu. Jadi orang akan lebih banyak yang karena flexibility dari DAO ya, orang banyak yang milih nih talent-talent yang bagus daripada capek misalnya mungkin ya kerja dengan current structure gitu. Mungkin orang sekarang tuh udah cukup lelah dengan struktur dan hierarki dan kayak lu seberapa nyaman sih disuruh-suruh orang?
Suka kayak ini, terus sampai kapan mau kerja sama orang? Tapi mungkin dengan adanya si headless project ataupun decentralized autonomy itu kan kayak kerjaannya di own sama kita, Betul. Asalkan itu masih along sama main objektifnya, tapi semua kita di empower lah untuk menentukan apa arahnya mau kemana gitu. Itu mungkin yang bisa jadi hal yang sangat membedakan sih dengan kerjaan biasa. Menarik. Wow, for talent. Jadi hati-hati ya teman-teman yang sekarang ya mau cari talent yang bagus-bagus, hati-hati nih. Perhatikan dari mungkin ini bisa part yang attract mereka di dalam organisasi gitu. Ya, decentralized organization. Wah, ini nih menarik nih. Staying competitive, remote salaries and benefit. Jadi karena sekarang kan banyak yang working remotely, ya. Jadi company lu bisa di mana, lu nya ada di mana, gitu. Lu digajinya gimana nih, gitu. Ini jadi perdebatan dan berdiskusi, bukan perdebatan ya. Jadi apakah lu digaji misalnya software engineer, ya udahlah lu gaji $100 misalnya. Ya udah $100 mungkin seluruh dunia gitu, atau lu New York, kenapa kan lu sama New York sama gua kerja di sini nih di India misalnya gitu, kenapa gua harus bayar lu lebih mahal, misalnya itu. Atau ya nggak, misalnya jadi di sini muncul, jadi orang tuh digaji ada certain bracketnya, kerjaannya seperti apa ya, terus misalnya $100 software engineer, nah terus ditambahkan atau mungkin di-adjust lewat ini nih, high cost of living location. Jadi kalau lu tinggal di New York akan di-adjust sama itu New York aja, biaya hidup di New York gitu. Karena tapi bracket tunjangan kemahalan. Betul. Iya. Kalau HR ininya termsnya COLA ini, cost of living allowance. Ininya. Jadi lu kalau misalnya kalau multinational company kan ada yang oke, lu pindah ke mana gitu, pindah ke orang Indonesia dipindahin di ekspatriat misalnya ke mana, Singapura atau ke Amerika gitu. Nah, ada tunjangannya. Gitu. Tunjangan kemahalan ya, Wan ya. Itu artinya tunjangannya yang kemahalan atau remote salaries ya. Jadi apa? Ini menarik juga nih. Jadi kita seperti kayak gimana nih? Location based salary also fit nicely the growing push of open salaries. Nah, jadi semua orang itu open salaries ya? Iya, jadi orang tahu nih semuanya bentuknya seperti gimana, gajinya, kerjaan. Salaries bukan open solaris. Open solaris. Oh, open solaris unik sih. Ditandakan ya, tag banget. Ini sangat tidak lucu sebenarnya. Sangat segmented dan mungkin orang siapa sih? Gue juga pengen tanya, cuman apa ya itu? Apa emang open solaris? Itu terms untuk apa? Ketika apa gitu? Kayak malah tahu open yang lain. Open table ya. Open table. Nggak open solaris tuh OS operating system, tapi udah discontinue. Unix lah gitu. Terus. These are rangeable. Nah, jadi kan adalah beda-beda lah ya ininya ya. Mungkin ada flexible benefit lah ya, benefit kayak Uber voucher apa segala macam. It depends for fertility support. Mungkin kerjaannya membuat tidak fertil kali ya. Mungkin naik motor terus misalkan. Nah, iya. Banyak lah ya bahwa orang kan ini jadinya menarik lah ini. Bisa lihat teman-teman juga simulation for teaching at Tesla. Ini menarik juga nih. Aduh, susah. Gimana menarik nih. Simulation for teaching tacit skills gitu. Definisi tacit skills tuh kayak gimana sih contohnya? Jadi kan ada dua ya, tacit, explicit. Kalau explicit lu dikasih tahu misalnya, Wan, lu caranya bikin jam, jurnal, manual, debit kredit gitu. Jurnal, debit kredit kayak gini, jurnal ini gini, kredit. Tapi Wan, bagaimana sih memimpin orang? Itu kan tacit gitu. Kenapa sih lu bisa anaknya proaktif gitu? Kenapa lu itu tacit ya, leadership gimana gitu. Culture gitu ya Bin ya. Culture gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya lu nggak bisa dieksplisitkan
si knowledge-nya gitu. Lu bisa misalnya ngasih tahu gitu, lu memimpin orang A B C D E gitu. Itu bisa dieksplisitkan. Tapi lu juga lu nggak bisa langsung bisa dapat si knowledge-nya ke dalam lu kan. Walaupun lu dikasih tahu kayak gitu. Itu kan sesuatu yang perlu lu experience sendiri sama di build over the time kan. Betul. Tapi maksud gimana caranya itu bisa di expedite lah kayak gitu. Ya ini salah satunya. Dengan simulasi katanya gitu. Simulasi saham.com. Jadi dulu yang simple ya anaknya dikasih kerjaannya gitu, orangnya dikasih kerjaannya, dia akan build their tacit knowledge di area tersebut gitu. Jadi karena lu kan akan belajar dari kerjanya. Nah, cuman kan kalau misalnya untuk anak kuliah atau misalnya apa yang susah ya, kalau misalnya harus lu kerja dulu di kantor mana untuk bisa dapat itunya kan opportunity-nya belum tentu selalu dapat. Makanya di sini ada nih 3D VR in the metaverse. Gila kan? Yang bikin Wharton VR ya. Asik nih, Wharton interaktif, gila banget ya. Orang tuh ya udah bikin business school tuh di dunia tuh udah kesini loh. Bikin interaction bisnis di 3D VR. Ini namanya sebuah pemikiran inovasi berkelanjutan masa yang akan datang. Nah ini nih kita harus, orang Indonesia nih banyak harus berpikir ini ya. Pemikiran-pemikirannya asik nih soalnya. Wharton interaction used to line serious game, serious knowledge, and I bet it's apt description the future professional development. Jadi ada bisnis simulation 3D gitu untuk lu memecahkan itu dan lu akan dapat ininya knowledge sih jadi. Edan. Teaching simulation for teaching tacit skill. Nah ini juga nih. Taking extracurricular seriously ya. Jadi lu kalau punya ekskul yang lain apa segala macam. Jadi ini partnya shape the workforce. Jadi lu juga karena kan banyak yang support ya. Lu ikut apa terus udah gitu. Di sini aja on our background all on roasting coffee beans saya gitu-gitu bisa dan kita perlu akui bahwa itu adalah part yang important katanya, meaningful di dalam hidup kita gitu. Jadi shape our career nggak cuman ya kerjaan lu aja, kerjaan doang gitu ya. Gitu. Jadi ini bisa lebih kita dalami teman-teman ya. Kalau yang punya. Tapi ini berarti orang HR mungkin harus consider juga bahwa bukan cuma yang sifatnya spesifik knowledge skills, tapi yang sifatnya ekstrakurikuler pun ya bisa disupport juga kali ya. Betul. Kalau emang seperti itu. Betul. Dan makanya kayaknya beberapa perusahaan ini juga ya, maksudnya kayak ngedukung ada kegiatan ekstra juga, yoga di kantor gitu, misalkan ada klub apa gitu, membership golf gratis gitu misalkan. Nah, iya. Betul. Sebenarnya itu betul ya, ada beberapa ini ya tujuan ya. Salah satu yang kalau yang tadi Raki share banyak juga itu untuk orang biar lebih engage karena dia bisa kantor ini ada benefitnya lah gitu. Kalau yang ekstrakurikuler ini kalau misalnya gue lihat juga untuk membuat orang itu dapat ilmu tambahan dan enriching dia punya knowledge lah. Misalnya contoh lu ekstrakurikulernya itu suka ya ya mungkin juga misalnya golf gitu ya. Kan bisa mungkin network gitu ya, itu satu. Atau ekstrakurikuler lu misalnya memasak ya. Masak tuh kan ada certain taste ya, terus gitu dan mekanisme dalam masak, disiplinnya gitu ya, dari mana atur waktunya gitu. Dan decision making bisnis dan juga business discussion kan kita nggak bisa zaman sekarang tuh nggak bisa lu cuman ya udah gue taunya finance aja gitu, tapi akuntansi kalau misalnya ada taste tuh apa sih gitu. Akuntansi bagaimana dengan kalau misalnya ada konsep yang kita gabungkan sama konsep-konsep misalnya memasak tuh apa taste, resep gitu ya. Resep itu seperti gimana, bagaimana kita mengatur cost kalau kita misalnya masak gitu. Gimana pricing kalau misalnya gue bikin makanan enak atau enggak tuh apa sih, gimana mengakuntansikan enak atau enggaknya, kayak gitu-gitu tuh. Misalkan ini ya, bahwa lu kalau untuk nyampe ke suatu hasil tuh ada stagingnya lo gitu. Jadi lu nggak bisa cuma minta bener di ujung gitu. Ini di depan bisa jadi lu ngitungnya 10 gram tiba-tiba kesenggol
kurang, jadi ada Benar. dampaknya gitu. Benar. Kan kalau akuntansi kan cukup strict ya, harus segini Iya. gitu. Dia jadi lebih paham juga gitu kalau ada Betul. kondisi-kondisi tertentu di depan. Ya. Menarik nih. Taking extracurricular seriously. Gitu. Jadi nggak cuma itu lagi nggak kacamata kuda itu nggak. Fractional, composable. Nah, ini kita banyak ngobrol ya kemarin ya. Ini hampir mirip ya kayaknya ya. Yang tadi Raki cerita ya. Dibagi-bagi gitu ya. Apa sih? Nah, ini speed of learning and the future of income. Nah, kita makin dituntut ini ya, lebih cepat. Iya nih. Harus belajar cepat karena kalau enggak lu NFT itu apa sih? Kripto apa nih, orang udah pada kemana? Jadi ini penting juga nih. Ya ini hal gitu. Hal yang mungkin nggak bisa dipelajari bahkan di tempat kuliah ya. Iya betul. Kuliah udah ini. Ketika lu lulus terus muncul mengenai ini, misalnya kripto baru muncul, yang lu nggak bisa belajar kan? Iya. Gitu. Jadi lu harus belajar ini. Learning become the most prized skill ya. Ya, jadi kalau misalnya people will need to learn new skill faster than ever, this has made the speed of learning become the most prized skill someone can focus on improving pursue the future income. Jadi lu sekarang yang paling penting mau belajar. Jadi nggak ada ya sekarang Bapak Ibu kelompok pencapir, teman-teman yang merasa lu adalah senior, berpengalaman, lebih baik belajar lagi gitu dari yang muda sebelum lu tertinggal dan jadi seonggok dinosaurus di dalam kehidupan ini gitu. Karena ya susah ya, orangnya juga udah nggak pada kepake mau ilmunya ya. Gitu. Speed of learning and the future of income. Kalau misalnya future pengen dapat income masih silakan belajar. Belajar lagi, kuliah lagi. Giving employees the founder treatment. Nah, asik nih, ini menarik juga nih ya. Jadi kalau misalnya kita ada workforce juga jangan cuma dikerjain aja ya, cuman kita juga ada feels bagaimana mereka part dari orang yang memiliki dari organisasinya. Ini mulai banyak nih. We can common ideas to look at the service rich people have and find ways to democratize them to everyone else. Common startup idea nih. Udah gak zaman ya, otoritarian ya. Nah, itu. Udah. Tapi gue untung loh, waktu awal kerja tuh gue selalu ketemu sama, gue ngobrol sama orang yang emang punya usaha. Jadi yang gue selalu diingetin tuh, lo harus bisa berpikir kalau lo kerja, misalnya gue gak suka nih sama kebijakan kantor. Ya lo harus berpikir kalau lo jadi ownernya gitu. Kenapa sih lo membuat kebijakan begini gitu. Jadi ya lumayan inilah, membuka kepikiran lah. Iya. Jadi kita bukan cuman ini aja ya, bagaimana jadi seorang karyawan yang baik gitu ya, tapi lo juga harus terbuka. Tapi kalau ternyata ownernya egois dan ingin memperkaya diri sendiri gimana? Nggak apa-apa belajar, berarti ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu ya, jangan ditiru. Iya, nggak usah diambil semua, tapi seenggaknya lo perspektifnya lebih banyak kan, gitu. Jadi ngerti lah gitu, apa yang drive the motivation dia bisa melakukan itu. Selalu mengambil hikmahnya ya. Nah, barokah itu yang penting ini. Barokah orang Indonesia. Nah, ini nih, jadi salah satunya adalah kalau giving employees the founder treatment tuh kadang-kadang kan jadi kalau misalnya hanya top management nih yang bisa ngobrol sama venture capital ya, kalau misalnya startup nih. Gitu. Terus udah gitu. For example, founders get special professional development, peer networks, coaching, apa segala macam. Nah, company juga bisa nih kasih ini ke anak-anak employee yang lain gitu. Jadi bukan cuma ini. Orang juga kan ganti-ganti pekerjaannya apa segala macam. Employees will gain same leverage that help make the fundraising market more efficient for founders tuh. Karena sebenarnya kalau dari sekarang ya konteksnya startup, lu kalau misalnya membuka opportunity untuk tim lu juga talk to venture capital juga gitu, kasih the correct network juga. Memang itu akhirnya jadi democratize-nya. Jadi lu memang bukan cuma punya lu doang gitu. Nah, udah nggak musim soalnya semuanya tuh di take care oleh diri sendiri ya, memperkaya diri sendiri dengan model yang kayak gini agak-agak ini juga katanya.
Walaupun di ininya apakah tetap aja orang ada yang memperkaya diri sendiri aja juga bisa juga. Giving employee the founder treatment, community based. Nah ini nih menarik nih, ya. Jadi gue punya teman, jadi gue remote head strategy how we interact with our professional networks. Where we once met people by attending networking event, master program, they build relationship through blah blah blah. Jadi gue punya sebuah klien yang taking care of semacam YouTuber atau content creator. Jadi dia tugasnya memanage bagaimana agar si konten-konten creator ini jadi semakin sukses, semakin oke gitu ya, dan dia juga ada konsep semacam bagi hasilnya lah. Gitu. Nah, orang yang di hire kan misalnya content creator, ada content creator misalnya YouTuber masakan gitu ya, YouTuber fashion, YouTuber misalnya apalah gitu. Nah, atau apalah yang lain. Nah, orang yang misalnya di hire oleh orang itu di company itu harus dari community yang memang suka terhadap itu gitu. Misalnya lu senang mobil gitu ya, otomotif, ya kita akan ngambil dari orang otomotif, dari komunitas otomotif gitu. Kenapa? Karena dia yang paling ngerti, suka ngobrol sama orangnya apa segala macam. Makanya jadi untuk meng-hire-nya pun ya lu datangnya ke situ gitu. Jadi sekarang kumpul-kumpul nongkrong di dalam sebuah komunitas sesuatu, apabila ada itu sebuah komunitas yang akhirnya berkembang dan asik gitu ya, misalnya itu akan mungkin juga meningkatkan possibility untuk dapat kerja sih. Ada create kerjaan juga di situ gitu. Menarik nih. Community based hiring, IRL. Apa sih IRL nih? In real life. A boom in IRL event innovation. Apa sih ini misalnya? We'll need creative way to convince customer and attend. Orang nggak segampang itu lagi mau attend in person gitu ya. Jadi lo harus keren gitu. Is it possible to create engaging attendee experience that account for vaccine requirement, funding on-site testing? Plenty of great experience that many the line Dolce & Gabbana built a decked out traveling airstream that customer could book their visit their home. Sephora & Co partner to create an outdoor maze to engage beauty and make to introduce in a way that naturally enables social distancing. Wow. Keren juga ya. Jadi experience untuk di real life. Ini orang yang ngerjain ini gitu ya kayaknya ya. Tapi mungkin yang di drive dari awalnya digital event kali ya. Gue jadi pengen sharing. Kakak gue itu kan penulis di Mangatun. Apa tuh? Mangatun gitu. Mangatun kayak novel tun gitu lah ya. Readersnya itu sekitar 20 juta. Oh iya? Iya, gue kaget. Ini lokal bahasa Indonesia Lokal bahasa Indonesia, cerita aja. Kayak cerita sinetron lah, tapi karena dia dosen jadi dia bikinnya agak sedikit ada take away sama hikmahnya lah ya gitu ya. Dan akhirnya si readersnya itu bikin kayak offline meet and greet kayak gini untuk bisa ketemu sama kakak gue dan bisa ketemu sama readers yang lainnya untuk saling berdiskusi. Gue pikir ini hebat banget. Keren banget ya. Keren. Dan itu di drive-nya dari readersnya, bukannya kakak gue sih pengennya jadi kayak anonimus gitu. Cuman gara-gara dipaksa sama readersnya, ya akhirnya dia kepaksa mesti bikin event kayak gini juga. Jadi di drive awalnya dari yang sifatnya virtual, balik ke sesuatu yang real life-nya kayak gimana. Gila ya, keren banget ya. Only happen in digital world. Kalau enggak, lu bayangin aja penulis bisa terkenal itu, 20 juta readers, lu hubungan sama penerbit tuh susah, masuk ke Gramedia nggak gampang, orang belum tentu mau beli. Benar. Iklan lo harus bagus. Aduh, gila. Betul sekali. Menarik. Lanjut. IRL, event innovation, transformational upskilling. Waduh.
In most company, learning and work are treated two separate things. Ada yang di departemen, ada yang ngerjain, ya, convince employee to take. Nih, kadang-kadang orang departemen convince employees to take time for work to consume passive content, deliver a top-down approach. Nah, menarik nih. Jadi learning biasanya tuh terpisah, gue harus learning, harus kerja. Gitu. Padahal sebenarnya enggak nih. The good news for employees that this kind of self-directed community-based learning has never we learn best by following our curiosity and connecting with others on a similar journey. Padahal kita belajar tuh nggak kayak gitu, nggak terpisah gitu. Jadi kalau misalnya ini promise is an order, which mean employees need to do it their own time to pursue their growth. Jadi sebenarnya digabungin learning itu nggak terpisah dari. Jadi lu kerja terus lu belajar. Jadi kayak konteks yang terpisah gitu. Menarik. Winning company to integrate work and learning. Nah, ini jadinya transformational. Ya, to give employees opportunity to experience within the context of their job and share reflection within cohorts of their rather than emphasizing in transfer information, workforce learning will be prioritize the transformation of learners. Nah, ya jadi ini salah satu integration antara learning dengan kerjaan. Nah, side hustle nih. Iya. Nomor 15. Asik nih. Orang banyak nih kayak hustle. Freelancing, ngapain gitu. Ya kayak lu tadi ngerjain raternya Google itu kayak apa? Iya. Side hustle itu kan sebenarnya. Iya. Ya, jadi banyak lah semua. Orang kayak misalnya di kantor gua hampir semua orang punya side hustle. Bikin shop lah, punya clothing line lah, punya ini, punya itu gitu ya. Jadi kayaknya kalau cuma satu aja terus 9 to 5 lu kerjain itu udah nggak musim, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu, itu boring. Feel life resiliency ya. Iya. Jangan bergantung sama satu penghasilan. Betul. Itu juga ya dari sisi income itu juga. Side hustle dari sisi yang raki, mungkin dari sisi investasi ya, mungkin bisa juga. Nah, running a business cleaning residential pool ini zaman dulu aja gitu kan. YouTube. Nah, ini nih harusnya side hustle kita nih ya. Kelas 1 ini side hustle. Dijadikan NFT ya, dijual. Iya, harusnya sih. Creator of side hustle. The distributed reality. Nomor 16. Nomor 16. Apa nih? The distributed reality distortion field. You cannot make a good decision if you aren't able to make sense of the reality around you. Unfortunately, sense making only going to become more difficult the more plugged into social media we become. One species network into global hive mind. The problem that hive mind is host of knife fight of competing narrative. Whenever we open a phone, we subject to our brain to the reactive blast on ongoing side of war. Anjir, apa ini? Hive mind apa nih, Wan? Coba Wan, tolong dijelaskan hive mind itu apa? Apa itu hive mind? Sesuatu yang saling terkoneksi kali. Oh gitu ya. Knife fight of competing narrative. Nah ini mungkin ada agak rumitnya. Side of war. Web3 apa nih Web3 Wan? Is Web3 going to be future of finance? Itu integer ini value investing. Web3 apa ya? Are we all going to work in the metaverse? Nah, ini gue ada sedikit pandangan nih. Bukan pandangan, pengetahuan, bukan pengetahuan. Oh. Pernah dengar kan? Iya. Gimana, Wan? Enggak. Yang gue lupa ada siapa yang udah share kemarin bahwa ada pertanyaan dari orang ke anak kecil gitu ya. Lu kalau di masa depan kalau lu cuma kerja di kayak di metaverse gitu, kira-kira bakalan jadi permasalahan nggak sih buat lu? Terus maksudnya terus disuruh nonton film The Matrix kan katanya. Terus katanya kenapa itu jadi permasalahan katanya? Karena buat dia katanya mau kerja di virtual ataupun fisik sebetulnya jadi sama aja. Jadi view sama apa ya? Kalau kita kan nggak ngerasa bahwa yang si metaverse ataupun yang ke depan itu bakalan jadi sesuatu yang betul-betul real kan buat diri kita. Iya, betul. Cuman buat generasi yang ke depan, mereka udah ngerasa mungkin ya karena udah mungkin jadi blended ya. Iya, udah native dan, ya. Native dan nggak bisa ngebedain mana yang benar, mana yang nyata, mana yang dua-duanya bisa ngasilin duit gitu. Misalkan baik fisik ataupun yang di virtual, jadi apa bedanya sebenarnya? Itu mungkin yang bikin distorted tuh. Menarik
menarik ini. Ya, jadi ya ini mungkin beneran shaping our career ya, Wan ya, kalau misalnya itu ya. Karena apakah mungkin kerja di metaverse? Emang bisa kerja apa di sana gitu ya? Iya. Itu juga Emang jadi di sana benar. Emang di sana bisa ngasilin duitnya kayak gimana gitu kan? gitu. Sekali lagi ya. Iya. Sekali lagi ini untuk semua kelompok pencapir, terutama yang tidak mau berubah atau tidak mau belajar, ini lu bisa nggak ada ngapa-ngapain lagi kalau metaverse sudah ada semuanya di sana atau lebih banyak lagi. We're losing a lot gitu ya. Makanya mudah-mudahan teman-teman kelompok pencapir bisa nih nanti sharing di komen ya di bawah, dan apa nih yang menarik di sini untuk bisa kita bahas, dan mungkin kita bisa ketemu di dunia metaverse juga ya, sebagai untuk ketemu dengan seperti tadi kakaknya Iwan ada ketemu dengan pembacanya ya, sekitar 20 juta orang ya, kita juga beberapa juta orang kita ketemu di arena metaverse. Yeay, itu adalah distribution dari reality distortion. 17. Nah, ini nih. Working with your friend, working for other people. Nah, ini menarik nih. Karena ini banyaknya dari dulu ya Iwan friends juga. Gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Senang juga nih kerja bareng sama orang ya. Long term kayaknya ini ya poinnya ya, sebenarnya kalau dulu kan kayaknya lo susah gitu ya untuk bisa mungkin gini, di dunia sekarang itu mungkin lebih banyak variasi dalam mencari uang gitu kali ya. Kalau dulu betul. tuh sangat spesifik kan gitu. Sekarang lo lebih banyak variasi. Jadi dan mungkin dengan banyaknya variasi itu ya nggak ini juga kali ya, maksudnya ya lo bisa juga kalau misalkan nyari uang banyak gitu sama teman-teman lo gitu, atau ya mungkin nggak perlu juga uang banyak-banyak, yang penting gue kerja happy lah sama teman-teman gitu kan. Exactly. Ya. Prinsip urban. Jadi sekarang udah shifting juga orang pemikirannya gitu. Karena ngapain juga lu ternyata juga kerja nggak ini. Ya maksudnya kan kerja dengan sesuatu yang kerja tuh kan ada cost-nya juga ya. Ya ada banyak lah mental, maksudnya bukan negatif selalu ya, cuma maksudnya kan dari fisik, energi, apa segala macam, ya waktu gitu kan. Nah itu kan ada harganya lah ya sebenarnya, ada value-nya gitu. Dan mana yang lu value lebih baik sebenarnya kan. Kalau at the end of the day lu melakukan sesuatu tapi juga itu bukan sesuatu yang valuable buat lu, lalu juga nggak ini, at the end lu juga mengerjakan sesuatu yang lu ngapain. Makanya di sini dia cerita, for many people the idea of long term career is replaced by a string of interesting project with people they vibe with. Gitu. Jadi ya udah, kita asik, udah seneng bareng, kita ngerjain ini seru. I think itu lebih challenge, exciting lah gitu kan. Ininya. Nah, people would rather create a podcast. Nah, or merch line with friends. Saya udah semua udah kita lakukan nih, nomor 17. Kita bikin merch-nya. Belum dijual merch-nya. Merch-nya udah kita langsung ya. Merch-nya berikutnya ya, gitu. They rather start an investment club or a side hustle with their colleagues. Nah, gitu. Daripada working bullshit job katanya. Aduh, menarik nih ya. Working with your friends. Yang terakhir, pathless path. Nah, ini teman-teman, ini menarik banget nih ya. Di sini kan the default career path, the one that most of us have been following since the end of World War II, is no longer leading us to a desirable place. Jadi kan biasanya udah ada nih orang finance dari assistant manager jadi manager, jadi misalnya finance senior manager, CFO misalnya gitu ya, CEO gitu ya. This path was a byproduct of industrial economies that supported pension lifelong. Nah, ini udah pada orang nggak pada dengarnya juga udah ini alergi ya kayaknya ya. Pensiun gitu-gitu tuh udah apaan sih gitu. Lifelong employment, itu udah menakutkan untuk banyak orang tuh ya. Lifelong, gue harus di sini seumur hidup. Emang gue bakal di sini terus gitu ya. Ya, our script of work must do the same gitu. Jadi alternatif I call the pathless path. Jadi it less of a script and more an acknowledgement of what we are in the time between script. Ya, jadi kita nggak ini lagi apa namanya, harus kayak gimana bentuknya, seperti kayak gimana ya. Involves defining success, embracing burden of work beyond what you can provide. It is commitment to figuring who you are. Loh, kerjaan tuh udah lebih kayak gini nih. Finding the work that matters to you and doing it on purpose.
Ya, as company experience with new ways of operating, obviously of organizing our life around the world will increase. Nah, that means that the earlier we embark on our pathless path, the better off we will be. Menarik. Job security bisa jadi nggak relevan ya sebetulnya. Nggak relevan. Asalkan kita bisa tetap nyari cara aja buat nyari penghasilan kan sebetulnya, gimana pun caranya. Asalkan itu bisa fulfill kita, bisa ngebantu kita menjadikan, kalau di sini ya, finding the work that matters to you, yang paling penting jadi buat diri kita sendiri gitu ya. Betul. Menurut gue sih itu ya lebih self fulfilling sih. Betul. Nah, itu yang mungkin orang lebih banyak. Jadi framework kerjanya, terus framework kerjanya, framework kerja companies juga akan bentuknya kan berubah ya, dan orang kerjanya juga akan berubah. Gitu. Itulah 18 areanya ya teman-teman, kelompok capir semua. Jadi ini adalah menurut gue ini salah satu menarik banget ini insight-nya. Kalau kelompok capir punya pandangan, ada tambahan, silakan share di komen ya. Di komen. Siapa tahu ada versi on the spot yang ada bisa membuat mencengang. Ya, mencengangkan ya. Nomor 10 buat kita geleng-geleng ya. Tapi ya, gue tuh ngeliatin perubahan ini semua gitu ya, kan kita selalu ngomong generasi berikutnya gitu ya. Cuman kita juga harus bisa bersyukur ya bahwa kita tuh ngalamin beda-beda ya? Waktu yang sangat luar biasa loh. Kita ngalamin, iya bener. Kita ngalamin dari kita waktu kecil ngelihat kondisi yang jauh banget berbedanya dari sekarang gitu. Betul. Itu luar biasa banget menurut gue. Ya ngomong sama anak sekarang nggak pernah tahu kan. Tadi kita ngomongin disket gitu ya, kita ngomongin telepon rumah aja ya. Kalau kebetulan gue punya telepon rumah di rumah gitu. Anak-anak gue nggak tahu cara pakai telepon rumah itu gimana, nggak tahu gitu. Jadi memang kita ngalamin luar biasa banget sih, cara kerja juga ya. Kita coba waktu kita kecil ngelihat orang tua kita kerja. Jauh banget sama kondisi sekarang gitu kan. Ya kita mengalami itu semua, dan apa yang tadi 18 itu kan dibilang, wah ada yang bilang juga ini kita salah tahun lahir kayaknya ya gitu, karena kayaknya excited banget kan ngelihat 18 item itu kan. Tapi jangan lupa 18 item itu juga sebenarnya ya generasi yang umuran kita ini yang mainin peran sampai ada si 18 item itu. Iya, betul. Produksi idenya ya dari kita yang mengalami perubahan, atau kita yang ngedorong perubahan karena kita melihat betapa banyaknya inefisiensi, inefektivitas gitu ya, banyak bullshit di belakang sana. Kegelisahan kita ya. Ngapain sih ngelakuin caranya begitu gitu kan. Kan sampai sekarang kan kita di Indonesia apalagi, kita kan masih ngelihat gitu ya. Ngelihat nonton baca berita terus apaan sih ini kan masih banyak begitu gitu. Nah, kita tuh generasi pendorong lah ya gitu, dan mungkin apa yang kita lakukan aja sama generasi kita berikutnya juga digituin. Lo ngapain sih kayak gitu ya. Benar. Jadi menarik banget sih. Benar. Ya, kita ikut. Jadi kita tuh sebenarnya ini berperan aktif ya. Pelaku sejarah. Benar, karena kan kegelisahan bahwa kerjaan kok gini tuh kan dari generasinya kita ya. Iya. Generasiku, inilah generasiku. Iya, yang kita kecil-kecil tuh pakai CGA. Kalau beberapa generasi yang sebelum kita kan ya CGA, EGA itu yang mereka pakai bekerja. Iya, betul. Terus ngeliat yang baru lagi gitu. Jadi itu inilah. Menarik, itu Bapak Ibu. Bersyukur kita. Oke, teman-teman kelompok capir semua, have a great weekend ya. Sekali lagi, stay healthy, barokah, dan see you. Bye-bye. See you kelompok capir.